Tuhan akan memisahkan kehidupan yang mau menempatkan Kristus diam dalam hidupnya dengan orang-orang yang tidak mau menempatkan Kristus diam dalam hidupnya. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami menyadari apa arti kehadiran Tuhan. Dan kami bersyukur kehadiran-Mu merupakan berkat besar bagi kami. Kalau Engkau hadir, berarti ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mensyukuri sampai malam hari ini karena kemurahan-Mu saja. Oleh sebab itu mari Tuhan berfirman-Lah, bimbinglah, tuntunlah hidup kami ini. Supaya kami tidak keliru, tidak tersesat di jalan yang Tuhan izinkan kami boleh lewati. Semua jemaat-Mu yang boleh hadir malam hari ini, Engkau jangkau dengan kasih dan perhatian. Hamba-Mu juga, biar Engkau pakai dan gunakan menjadi saluran berkat. Kami juga menolak setiap intimidasi setan, kuasa-kuasa yang lain yang mencuri damai sejahtera kami, sukacita kami. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Ada kuasa kemenangan, kuasa yang membuat kami terus-menerus disucikan, bahkan disempurnakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Shalom. Betapa patut kita bersyukur kepada Tuhan, kepala dari segala sesuatu. Itulah Kristus. Tentu sampai malam hari ini kita patut menyukuri sebagaimana kita menyanyikan ya penyertaan-Mu sempurna. Ya, luar biasa kalau Tuhan itu bisa menyertai kita. Ya, tentu sejak awal saat dunia dijadikan oleh Tuhan, kerinduan Tuhan ingin bersama-sama dengan kita, dengan manusia. Itu sebabnya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Ya, Taman Eden adalah tempat persekutuan manusia dengan Tuhan sebelum adanya dosa di tengah-tengah dunia ini. Namun setan merusak persekutuan manusia dengan Tuhan, ya, dan menjatuhkan manusia ya ke dalam dosa. Lalu manusia diusir dari Taman Eden. Ya, dengan kata lain, persekutuan manusia dengan Tuhan terputus. Dan cukup lama terputus oleh sebab dosa manusia. Tuhan harus menunggu kembali kesempatan yang terindah untuk kembali bersekutu dengan manusia. Ya. Tuhan mulai pada zaman Musa. Tuhan kembali ingin diam bersama-sama dengan manusia. Tapi dengan syarat
Musa dan bangsa Israel harus membangun tabernakel. Kerinduan Tuhan juga tetap sama. Ya, Dia ingin diam di tengah-tengah manusia. Maka Tuhan berkata, kamu harus membuat tempat kudus bagiku. Ya, itu Keluaran pasal 25 ayat 8, saudara. Supaya aku diam di tengah-tengah kamu. Ya. Dan setelah adanya tabernakel, kesempatan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menikmati kehadiran Tuhan. Tapi sayang sekali, saudara, kehadiran Tuhan tidak mereka manfaatkan untuk mereka berjalan dalam tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Malah mereka lebih menginginkan yang lain. Ya. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 7, mereka lebih menginginkan berhala, kemah Molok. Ya. Mereka tidak menghargai kehadiran Tuhan. Dan akibat penyembahan berhala terus menerus dalam kehidupan bangsa Israel. Ya. Tuhan menunggu sampai 500 tahun, saudara. Ya. Tidak ada hati yang ingin berbalik dan bertobat. Lalu Tuhan buang khususnya suku Yehuda ke Babel. Ya. Dan ditawan selama 70 tahun. Ya. Itu intinya, pokok persoalannya adalah penyembahan berhala. Mereka lebih menginginkan bersekutu dengan berhala dibanding dengan Tuhan. Tapi terus Tuhan kerja terus. Tetap di hati Tuhan ingin diam di tengah-tengah manusia. Lalu genaplah kerinduan Tuhan itu melalui Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Ya. Kehadiran Tuhan, ya, di tengah-tengah manusia, ya, melalui firman-Nya, melalui Yesus Kristus, ya, untuk tinggal bersama-sama dengan manusia. Tapi sayang sekali, kehadiran Yesus pun tidak dihargai oleh manusia. Ya. Bayangkan, kehadiran Kristus pun ditolak. Ya. Sampai malam hari ini, kerinduan Tuhan tetap sama. Walaupun terjadi penolakan. Akhirnya apa yang Tuhan mau kerjakan? Dia ingin kembali membuat manusia menjadi tempat kediamannya di dalam roh. Kamu adalah bait Allah. Roh Allah diam dalam kamu. Walau sayang sekali, sekalipun Tuhan memberi kesempatan kepada manusia menjadi tempat kediamannya dalam roh, manusia terus masih menolak terus sampai malam hari ini. Ya. Dan puncaknya, saudara, Tuhan akan memisahkan kehidupan yang mau menempatkan Kristus diam dalam hidupnya dengan orang-orang yang tidak mau menempatkan Kristus diam dalam hidupnya. Dua kelompok ini harus dipisahkan. Siapa yang mau menjadi tempat kediaman Tuhan dalam roh, siapa yang tidak mau menjadi tempat kediaman Tuhan dalam roh, bisa. Ya. Dipisahkan. Oleh sebab itu, saudaraku,
menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, inti yang Tuhan rindukan, ya, supaya terpisah antara kehidupan yang mau diam bersama-sama dengan Tuhan, dengan orang-orang yang tidak mau diam bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, dalam kitab Roma, ya, dalam kitab Roma, terutama pasalnya yang kedua, kalau saudara perhatikan kitab Roma pasal yang kedua, kita akan temukan saudara, ya, apa yang Tuhan inginkan. Coba kita lihat dulu Roma pasal 2 ayat yang ke-5 dimulai. Ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Ya, terus engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. terus Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, ya, terus yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, Paulus mencoba menerangkan saudara dua kelompok besar, ya, kelompok yang akan mendapatkan berkat yang luar biasa, ya, itu kelompok orang yang tekun, ya, tekun berbuat baik, tekun mencari kemuliaan, tekun mencari kehormatan, dan tekun mencari perkara-perkara yang kekal. Ini kelompok yang tidak mengeraskan hati, ya. Jadi ketekunan itu tandanya orang itu rendah hati, saudara, ya. Sebenarnya tidak sulit membedakan mana orang yang rendah hati, mana orang yang tidak rendah hati. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, di ayat 5, ini kelompok yang nantinya saudara kena penghukuman. Ya. Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Ya, tidak mau berubah saudara, sekalipun ada kesempatan. Terus engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, ya, terus pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. ya. Jadi kehidupan yang tidak mau berubah, kelompok besar yang tidak mau diubah oleh Tuhan karena mengeraskan hati. Ya. Apa yang disediakan untuk mereka? Mereka sedang menimbun murka Tuhan. Ya. Memang kadangkala murka Tuhan itu tidak langsung sepertinya manusia itu mendapatkan hukuman. Tapi ketika seseorang itu masih terus menolak, dan menolak, setiap penolakan itu ada hukumannya. Lalu penolakan-penolakan itu mengakibatkan bertimbun-timbun murka Tuhan. Dan ketika murka Tuhan bertimbun-timbun, ya,
sebelum Tuhan mengeksekusi melalui penghukuman. Apa yang akan kelihatan di ayat 8 coba. 8. Ya. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, Terus yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. ya, ayat 9. Penderitaan dan kesesakan. Stop dulu. Penderitaan dan Kesesakan kesesakan. Teruskan. akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, Terus pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. jadi penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, dengan kata lain tidak pernah mau bertobat. Kelompok mana itu? Saya mau katakan saudaraku, sekalipun mereka adalah orang Yahudi, orang yang beragama, orang yang mengenal Tuhan, tidak menjamin hidup mereka lolos dari penghukuman. Memang belum neraka, tapi kesesakan dan penderitaan ini merupakan suatu penghukuman, membuktikan Tuhan itu adil. Ya. Jangan lupa ya, untuk membuktikan Tuhan itu adil, sebelum neraka, maka kelompok-kelompok orang yang mengeraskan hati akan mengalami kesesakan, penderitaan. Ini bukan pikul salib, bukan. Ini hukuman karena tetap mengeraskan hati. Ini hukuman karena tetap mencari kepentingan diri sendiri. Ini hukuman karena mereka tidak taat kepada kebenaran. Dan ini juga merupakan hukuman kepada orang yang tetap mentaati kelaliman, selalu melawan kehendak Tuhan, selalu melawan rencana Tuhan. Maka Tuhan pisahkan. Ya. Tuhan pisahkan. Di ayat 10. 10. Ya. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Ya, teruskan. Pertama-tama orang Yahudi Terus. dan juga orang Yunani. Iya, ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab Allah Tidak memandang bulu. dua kelompok ini harus dinyatakan. Arahnya Tuhan tentukan. Kehidupan yang akan memperoleh kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Kehidupan orang yang akan masuk dalam penderitaan, kesesakan, dipisahkan sama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, perjuangan saudara dan perjuangan saya malam hari ini, apakah saudara mau dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang dipulihkan Tuhan? Kita sedang membahas Wahyu pasal 3. Bagaimana Tuhan memeriksa
jemaat di Sardis. Ya. Jemaat di Sardis setelah Tuhan periksa kehidupan mereka. Dan 7 jemaat dalam kitab Wahyu ini adalah gambaran gereja Tuhan di zaman akhir. Bermacam-macam modelnya. Dan bermacam-macam kekurangannya. Tidak banyak kelebihan. Saudara, ya, yang punya kelebihan yang tidak Tuhan temukan dengan jelas kekurangannya. Hanya jemaat di Philadelphia. Selebihnya, setelah diperiksa oleh Tuhan, ya, rupanya Tuhan masih menemukan kelemahan. Sekalipun sudah baik seperti jemaat di Smyrna, Tuhan masih berkata kepada mereka, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya. Kenapa, saudara? Tuhan menghimbau jemaat di Smyrna supaya setia sampai mati. Ya. Karena masih ada beberapa orang. Kalau kita lihat, ya, ayat 9 Wahyu pasal 2, coba lihat, saudara. Ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Iya, terus. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Iya. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Terus. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dari seluruh jemaat di Smyrna, ternyata masih ada yang harus dilemparkan ke pencobaan. Kenapa harus dilemparkan ke pencobaan? Karena Tuhan ingin mentes, menguji. Kenapa Tuhan tidak hentikan ujian terhadap jemaat di Smyrna? Karena masih ada beberapa orang yang perlu diuji kesetiaannya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau Tuhan sudah temukan hidup saudara, sudah setia, Tuhan nggak perlu uji lagi. Tidak perlu lagi kena pencobaan. Saya berkali-kali mengatakan, gereja Tuhan tidak perlu kena antikris, nggak perlu. Sebab antikris, aniaya antikris itu diperuntukkan untuk orang percaya yang tertinggal. Seizin Tuhan, mereka harus buktikan kesetiaan mereka dengan berjuang mempertahankan keselamatan dengan membayar harga
rela berkorban sampai nyawa. Tapi mempelai Tuhan gak perlu. Gereja Tuhan yang Tuhan telah temukan ada kesetiaan. Gak perlu sampai ke sana. Gereja Tuhan yang sudah bijaksana, gak perlu sampai ke sana. Hanya gereja Tuhan yang masih dalam kebodohan, bagaikan 5 gadis bodoh, diizinkan Tuhan ke sana. Ya. Oleh sebab itu, saudara, ternyata Tuhan periksa kehidupan jemaat di Smyrna. Ya. Ada beberapa orang dari antaramu iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Berapa hari? Itu angka penghukuman. 10 hukum. Tapi saudara, di sini dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ternyata Tuhan periksa semua jemaat. Dan ketiga, Tuhan memeriksa jemaat di Sardis. Wah, lebih parah lagi. Tak ada satupun perbuatan mereka, pekerjaan mereka yang Tuhan dapati sempurna. Semua cacat. Tentu yang catat di sini di pandangan Tuhan yang diperiksa pertama ibadahnya. Ibadahnya cacat, pelayanannya cacat. Sampai Tuhan berkata, Tuhan tidak mendapati satupun pekerjaan jemaat di Sardis sempurna. Itu ayat 2 ya. Wahyu pasal 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, ya. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya. Jadi ketika Tuhan periksa jemaat di Sardis, Tuhan tidak menemukan satu pekerjaan pun sempurna. Dengan kata lain, semua cacat. Seringkali kan manusia kalau belum dikoreksi sama Tuhan, sepertinya semua sempurna. Tapi siapa yang bisa memeriksa hidup kita dan menemukan hal-hal yang tidak sempurna? Tentu firman. Tuhan bukan saja memeriksa ibadah kita, pelayanan kita, tapi juga akan memeriksa nikah kita. Cacat atau tidak. Kalau Tuhan periksa, tak ada yang bisa bersembunyi dari pemeriksaan Tuhan.
Jadi nikah itu cacat bukan hanya karena kawin cerai, bukan. Kalau seorang istri memiliki suami yang belum bertobat, itu masih cacat. Atau seorang suami memiliki istri yang belum bertobat, itu masih cacat. Maka seharusnya kalau masih demikian, kita masih memerlukan pertolongan Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Amin. Nih, makanya ibu-ibu yang suaminya belum, banyaklah berdoa. Mohon kemurahan Tuhan. Begitu juga suami-suami. Jangan langsung puas. Ya. Kalau mau jadi mempelai, semua harus dibereskan. Gambaran yang paling menonjol tentang mempelai adalah Nuh. Istrinya masuk bahtera, anaknya masuk bahtera, menantunya masuk bahtera. Itu namanya sempurna. Mana ada anak Nuh yang tidak masuk dalam bahtera? Makanya saya selalu mengatakan, kalau tergembala, bahtera itu lambang dari penggembalaan. Makanya kita ini harus berjuang. Nikah kita masuk dalam penggembalaan yang benar. Anak kita masuk dalam penggembalaan yang benar. Menantu kita masuk dalam penggembalaan yang benar. Supaya seperti bahtera Nuh, diisi oleh mempelai loh. Bahtera Nuh adalah gambaran bahtera mempelai. Tak usahkan manusianya, binatang pun yang masuk ke bahtera Nuh itu semua ada pasangannya. Gak boleh hanya betina, harus ada pasangannya. Makanya saya selalu mengatakan dalam pengajaran ini, sebenarnya kasih karunia Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi sidang mempelai Tuhan. Haleluya. 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 Tapi coba sekarang lihat ini. Ada banyak orang berkoak-koak, saudara. Tapi kehidupannya belum berada dalam bahteranya mempelai. Ya. Jadi kehidupan yang demikian, kalau diperiksa Tuhan, itu masih disebut cacat. Oleh sebab itu kalau cacat gimana, saudara? Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Nah, boleh yang cacat dipersembahkan. Kalau kau bawa binatang buta, binatang timpang sebagai korban sama Tuhan, apa kata Tuhan? Bukankah itu jahat? Supaya hidup kita, ibadah kita, nikah kita, pelayanan kita menjadi menyenangkan hati Tuhan. Bawa yang tidak bercacat.
Oh, ini dalam ini saudara. Ya. Saya menyampaikan firman Tuhan selama 3 hari ini. Sejak Minggu saya di Medan. Senin, Selasa. Dengan topik kehidupan yang disempurnakan. Imannya harus sempurna. Dan puncaknya, ketaatannya harus sempurna. Dengan kata lain, Tuhan ingin hidup kita semua sampai tidak bercacat celah. Makanya saudara, supaya jangan bercacat, apa yang harus kita lakukan? Kalau suratan kitab Wahyu pasal 3 ini kepada jemaat di Sardis dikatakan, apa katanya? Ayat 3. Ayat 3. Ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya, tentu menerima dan mendengar firman. Supaya dipulihkan dari cacat celah. Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Jadi, mengingat apa yang sudah kita terima dan kita dengar. Itulah firman. Ini menolong kita. Amin. Makanya Efesus pasal 5 ayat 26 sampai 27 untuk menolong jemaat Tuhan. Ya. Supaya tidak bercacat celah. Harus menerima firman. Firman yang bagaimana yang harus kita terima supaya cacat celah kita dihapuskan. Coba ayat 26. Ya. Wahyu Efesus pasal 5. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat terus atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi jalan keluarnya, ingatlah apa yang engkau telah terima dan dengar. Itulah firman. Firman yang bagaimana? Firman yang mampu memandikan kita. Membersihkan hidup kita yang bercacat celah ini. Haleluya. Kita harus bergumul. Membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Untuk membersihkan cacat celah kita. Maka Tuhan itu paling tidak suka dengan orang yang merasa dirinya benar. Tuhan paling suka melihat orang-orang yang merendahkan diri untuk mohon supaya dibenarkan. Diampuni, disucikan. Kesempatan seperti ini kita Biblis tadi. Sebenarnya kesempatan untuk dimandikan dengan air dan firman. Bukan sekedar untuk menambah pengetahuan Alkitab. Enggak. Tapi untuk menyucikan hidup kita dari cacat celah.
Orang banyak Bible study hanya mau menambah ininya. Supaya tahu. Tapi coba kita ibadah semacam ini. Kerinduan kita supaya kita dimandikan dengan air dan firman. Sehingga kehadiran kita, kedatangan kita pasti berbeda. Cara ibadah kita, cara kita dengar firman pasti beda. Kenapa saya selalu mengajak kita? Kalau masih ada kesempatan seperti ini, usahakan hadir. Banyak sekarang gereja Tuhan terlena dengan live streaming. Bahkan sudah ada kesempatan beribadah semacam ini. Ya, jemaat masih sungken untuk hadir. Masih memilih live streaming. Karena apa? Karena yang dia ingin hanya untuk tahu. Coba datang untuk mau disucikan. Datang untuk mau dirubah oleh Tuhan. Maka di sini ketika Tuhan periksa jemaat di Sardis itu, Tuhan temukan tidak ada yang sempurna dalam pekerjaan mereka. Maka kalau nggak sempurna, risikonya apa? Kalau saudara lihat ayat sebelumnya, ya. Coba ayat 1, coba ayat 1. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu. iya, terus. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ketika Tuhan periksa, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kelihatannya hidup. Jangan kira kalau bisa bergerak, itu sudah hidup. Bisa beraktivitas. Ada banyak orang masuk gereja tapi rohaninya mati. Semangatnya mati. Ya. Hanya saudara, karena datang hanya untuk bergereja. Seharusnya kita datang karena kita hidup. Semangat rohani kita hidup. Semangat ibadah kita hidup. Semangat pelayanan kita hidup. Makanya kita terapkan sampai remaja pun yang melayani bersama kita di sini ada disiplinnya, membuktikan hidup. Makanya anak saya selalu memeriksa catatannya, ya betul. Mereka ini bisa melayani di altar ini. Mereka juga didisiplin. Ya, kalau disiplin kepada orang-orang muda harus mencatat setiap khotbah, baik di Batam maupun di tempat ini. Makanya sampai kalau ada yang tidak mencatat,
Ya, dikasih disiplin dulu. Disuruh berhenti dulu pelayanan. Supaya apa? Gak ada kepentingan kami, tidak. Supaya apa? Belajar bisa mempersembahkan hidup yang terbaik, bukan saja saat beraktivitas, tapi saat menerima firman. Saat menerima firman. Makanya coba lihat anak-anak saudara. Ya, mereka harus mencatat, saudara. Ya. Dan mereka ada evaluasinya. Ada kan evaluasinya pakai Zoom ya? Begitu ya. Makanya orang-orang tua jangan kalah kita. Ya. Kenapa begitu? Ya. Waktu anak saya usulkan itu, saudara. Ya. Supaya pelayanan ini punya kualitas rohani yang hidup. Bekerja, beribadah, melayani. Jangan sampai Tuhan periksa. Ternyata kalau di sini ketika diperiksa, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal mati. Maka perlu ditolong. Ya. Apa yang perlu dikerjakan? Bangunlah. Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Yang sudah hampir mati. Kenapa yang sudah hampir mati perlu segera ditolong? Karena kalau udah mati lebih sulit. Yang paling bahaya, kalau sudah mati terpisah rohnya dari tubuhnya, gak ada kesempatan lagi untuk diperbaharui. Makanya Tuhan tetapkan manusia mati satu kali saja. Setelah itu dihakimi. Makanya kalau mau berubah, waktu masih hidup ini. Saya selalu kalau renung-renung, kan tadi saya bilang masih Willy. Umur kita ini, umur Bapak ini. Sudah mulai terasa usia kita semakin mengalami peningkatan. Gak bisa kita bohongi, saudara. Tentu makin tambah umur, yang paling banyak kita renungkan adalah kapan hari kematian kita tiba. Dan sebelum hari kematian itu tiba, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita persiapkan untuk generasi yang akan datang? Kita tidak mau terjebak kepada kebodohan seperti Hizkia. Asal dalam hidupku ini saja aman. Jangan kita hanya memikirkan diri kita saja aman. Kita tidak pernah mau tahu dengan generasi yang akan datang. Harusnya kita pikirkan. Sebagai orang tua, pikirkan apa yang saudara harus tinggalkan untuk anak-anakmu kelak. Bukan hanya perkara rohani yang Anda persiapkan, termasuk hal-hal yang jasmani. Siapkan. Jangan sampai setelah kepergian kita, anak-anak kita berdosa karena sangat miskin, saudara.
banyak tahu saudara, hamba Tuhan pun karena terlalu miskin saudara, ketika orang tuanya pergi, bubar semua. Akhirnya banyak menjadi penjahat saudara, karena tidak bisa mengecap pendidikan yang baik, tidak ada modal untuk kerja, tidak punya rumah, orang tuanya meninggal, langsung diusir. Salah satu yang membuat saya dulu takut jadi hamba Tuhan, bukan cerita orang. Di mata saya sendiri saya melihat kehidupan hamba Tuhan yang seperti itu. Makanya ketika papa saya suruh saya jadi pendeta, janganlah Pak. Tapi puji Tuhan, tiba waktunya Tuhan mengubah mindset saya, cara berpikir saya. Ternyata tidak semua hamba Tuhan seperti itu. Setelah hidup ini mengerti pembentukan Tuhan, saya merasa jadi hamba Tuhan adalah satu kepercayaan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa. Terus malam saya di Medan, ya, saya melihat masih semua sepi saudara. Betapa sulitnya untuk mencari untuk kebutuhan makan minum di tengah-tengah pandemi. Hampir banyak masyarakat kita di sana mengalami sulitnya, baik berusaha, baik berdagang, maupun karyawan. Sampai ada yang nangis-nangis sama saya. Pak Pendeta, tolonglah. Saya seorang janda. Tapi saya harus berhenti dari pekerjaan tanpa pesangon. Ibu ini bilang, bagaimana saya bisa menghidupi anak-anak saya? Begitu juga ada yang ngomong sama saya. Dia hanya bisa bekerja dari 30 hari, tinggal 10 hari. 10 hari kerja. Dia bilang, Pak, bagaimana saya bisa bayar uang sekolah? Masa kerja saya biasanya 1 bulan itu 30 hari. Sekarang tinggal 10 hari. Jadi saya menerima gaji hanya untuk 10 hari. Untuk makan pun kurang. Ini kenyataan saudara. Makanya kalau saya lihat saudara di sini, oleh anugerah Tuhan, saudara masih dipelihara. Ini semua karena kepercayaan Tuhan. Apalagi kalau gajinya kecil. Dikurang 20 hari lagi. Tuntutan kebutuhan yang begitu banyak. Oleh sebab itu saudara, ketika Tuhan periksa jemaat di Sardis, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan kasih kesempatan. Asal mau. Ingatlah. Kalau di sini jelas bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Turutilah
itu dan bertobatlah. Kalau kita mau kembali mengingat apa yang kita dengar, apa yang kita terima, dan kita bertekad mau menuruti firman Tuhan dan berubah. Apa yang Tuhan kasih? Terus. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Terus. aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Iya, terus ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Sejelek-jeleknya jemaat Tuhan, ternyata masih ada tersisa di situ orang-orang yang betul-betul mempertahankan imannya. Saya melihat saudara, ini kemurahan Tuhan. Walaupun Jeriko segera akan dihancurkan, tapi masih ada di sana Rahab bersama dengan keluarganya yang perlu diselamatkan. Dari sini kita belajar, di tengah-tengah penghukuman sekalipun, di tengah-tengah geramnya Tuhan, murka Tuhan, tetap masih ada tersisa belas kasihan. Haleluya. 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 Jadi jangan hanya melihat yang jeleknya aja. Tuhan tidak hanya memeriksa yang jeleknya dalam kehidupan jemaat di Sardis, tapi juga Tuhan memeriksa kehidupan yang layak ditolong. Makanya kalau Tuhan periksa hidup kita, Tuhan tidak saja memeriksa kekurangan-kekurangan kita, tapi juga Tuhan melihat ada nggak kelebihan dalam hidup saudara, sehingga membuat Tuhan itu turun tangan memberikan belas kasihan. Sejelek-jeleknya saudara, kalau masih ada kelebihan, contoh, banyak kekurangan kita, tapi kalau kita setia beribadah, masih ada cara Tuhan memperhatikan kita. Amin. 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 Banyak kelemahan kekurangan kita, tapi kita suka berkorban. Pasti Tuhan perhatikan dan pedulikan kita. Sebab apa? Bukankah firman Tuhan katakan, kalau banyak mengasihi, banyak dosa diampuni. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita banyak berbuat sama Tuhan, rela berbuat sama orang lain, Tuhan perhatikan kita. Dan lebih dari situ saudara, Tuhan menjanjikan kepada jemaat di Sardis. Apa itu? Ayat yang kelima. 5. Ya. Barang siapa menang. Amin. Amin. Terus. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Terus. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Terus. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Iya. Jadi Tuhan memberikan pengharapan kepada jemaat di Sardis, yang tadinya tidak ada yang Tuhan dapati yang sempurna. Pekerjaan mereka begitu bercacat di mata Tuhan. Tapi sekarang Tuhan berkata, barang siapa menang, tentu menang atas apa? Pertama, menang atas dosa. Yang kedua, menang atas dunia. Dan yang ketiga, menang atas keinginan diri sendiri. Ego kita kalahkan. Maka apa yang akan Tuhan kasih saudaraku? Ia akan dikenakan pakaian putih. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, dan melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku
di hadapan para malaikat. Jadi Tuhan akui nama kita di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat. Nanti Tuhan Yesus berkata begini, ini orang-orang yang sudah kupulihkan. Ini orang-orang yang sudah menerima kemenangan. Memang dulu seluruh kerjanya cacat, tapi sekarang sudah kupulihkan. Memang dulu ibadahnya cacat. Memang dulu pelayanannya cacat. Memang dulu nikahnya cacat. Tapi setelah berhasil dipulihkan Tuhan, Tuhan akan berkata, sekarang dia layak di hadapanku. Tuhan mengakui di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat. Namanya terdaftar, tidak dihapus. Saya tidak sempat menerangkan betapa hebatnya berkat Tuhan bagi saudara yang namanya tidak dihapus, yang terdaftar dalam kitab kehidupan. Pertama, yang sudah berdamai dengan Tuhan, tapi yang ikut berjuang dalam memberitakan Injil, nama saudara akan diingat oleh Tuhan. Amin. 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 Saya harap saudara bisa menangkap apa yang disampaikan malam hari ini. Karena waktu kita terbatas, saudara. Ya, kita sudah komitmen sampai jam 8, saudara. Jadi kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, sucikan hidupku dengan darah-Mu. Hapus dosaku. Ubah tabiatku dengan pengajaran-Mu. Jadi ciptaan baru yang indah. Mari kita bangkit berdiri.